Bab 2029 tampaknya memiliki beberapa arti. Di benua Lingwu, wilayahnya sangat luas, dan kekuatan tertinggi bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga perwakilan dari warisan. Zhou Chun adalah jenius yang paling menonjol dari Sekte Pedang Tai selama ribuan tahun, dan pada saat yang sama, ia juga terpilih sebagai kepala berikutnya dari Sekte Pedang Tai. Zhou Chun kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahkan jika Anda tidak datang, saya siap untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Hari untuk merayakan ulang tahun Belanda ke-9 tahun ini akan segera datang, dan saya juga akan bersiap." Mendengar ini, Li Huiming sedikit mengernyit dan berkata, "Kakak Zhou, saya datang menemui Anda kali ini karena ini. Kali ini, kualifikasi untuk siswa tahun kedua tampaknya telah dibatalkan." "Apa yang kamu katakan? Batal?" Zhou Chun mendengar kata-kata itu, senyum santai yang awalnya dia pertahankan berangsur-angsur menghilang. Dia pasti akan memenangkan perjalanan ke negara 9 Serenitis. Dia adalah seorang jenius sejati di benua Lingwu, dan visinya telah melampaui tingkat kekuatan biasa. Bahkan kekuatan tertinggi, Sekte Pedang Tai, mungkin tidak dapat mentolerir dia di masa depan. Kekuatan tersembunyi seperti Kerajaan 9 Ketenangan yang benar-benar dapat melampaui benua Lingwu adalah apa yang dia khawatirkan. Mengikuti Dekan Akademi Shenhuo untuk pergi ke Negeri 9 Ketenangan adalah kesempatan besar baginya, dan ini sangat penting untuk perencanaan masa depannya. Sejak Zhou Chun masih kecil, hampir tidak ada yang ingin dia lakukan yang tidak bisa dia lakukan. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatannya berlalu begitu saja? Tubuh Li Huiming sedikit gemetar, dia tahu bahwa kakak senior Zhou sedang marah, dan ketika kakak Zhou yang tampak biasa dan santai ini marah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang mau menanggung amarahnya. Zhou Chun merenung sejenak dan berkata, "Kenapa? Mungkinkah 3 tempat tahun ini semuanya dialokasikan untuk siswa kelas 3? Sejauh yang dia tahu, di antara siswa kelas 3, benar-benar ada beberapa orang yang bisa dibandingkan dengannya. Apakah Liu Xiao dari Sekte Pedang Hantu? Atau Xie Zhen dari keluarga Xie?" "Sepertinya tidak." Li Huiming berkata dengan ragu-ragu, "Sepertinya. Kali ini, kuota diberikan kepada siswa tahun pertama." "Apa? Kali ini, kulit Zhou Chun menjadi sangat suram, apa artinya? Mungkinkah perguruan tinggi berpikir bahwa itu tidak sebagus mahasiswa baru?" "Siapa itu?" Mata Zhou Chun bersinar dengan cahaya dingin, seperti pisau tajam yang haus darah. Li Huiming berkata, "Orang ini tampaknya adalah mahasiswa baru bernama Chen Ye, dan meskipun dia baru saja masuk sekolah, dia sudah bisa dikatakan sebagai tokoh populer di akademi. Dalam 2 hari terakhir, dia pertama kali mengalahkan Zhao Liang dengan 1 pukulan di kafetaria, dan kemudian dia tampaknya memiliki konflik dengan Tu Yuan, secara paksa menekan Tu Yuan yang gila. Pada akhirnya, apa yang membuatnya benar-benar terkenal di sekolah adalah dia benar-benar membuka gerbang bulan di depan menara Mochizuki. Bahkan Wu Xian, yang menggunakan teknik rahasia, bukanlah tandingan kekuatan orang ini. Karena itu, Wu Xian, yang masih provokatif baginya, berlutut di depan umum. Pada awalnya, Zhou Chun masih memiliki ekspresi ketidaksetujuan, tetapi pada akhirnya, ekspresi bermartabat secara bertahap muncul di matanya. Orang-orang seperti Zhao Liang dan Tu Yuan tidak terkalahkan ketika dia pertama kali memasuki sekolah, tetapi ketika dia benar-benar membuka pintu ke bulan, ketika dia berada di kelas 1, itu tidak sesederhana itu. Meskipun mereka membandingkan kekuatan, sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan tempur mereka, tetapi itu cukup untuk menentang langit. Hal yang paling aneh adalah, Li Huiming melanjutkan, orang ini hanya memiliki kultivasi alam penciptaan. Oke. Kali ini, bahkan Zhou Chun tidak bisa menjaga ketenangannya. Alam penciptaan, bagaimana bisa? Kekuatan seperti itu, setidaknya, harus berada di tahap akhir bukaan bintang, bukan? Berapa banyak alam kecil yang telah Anda lewati di alam penciptaan? Bahkan jika visi Zhou Chun hampir melebihi tingkat prajurit biasa di benua Lingwu, itu agak tidak bisa dipahami, keberadaan seperti apa siswa baru bernama Chen Ye ini. Zhou Chun berdiri dengan tenang di tebing, menatap Akademi Shenhuo di bawah tebing, senyum dingin perlahan muncul dari sudut mulutnya, dan bergumam, "Chen Ye, sepertinya, ini agak menarik." Pada saat ini, Chen Ye sudah datang ke pintu masuk akar pembuluh darah spiritual. Melihat jumlah siswa di depannya, Chen Ye tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Jika Anda ingin memasuki akar spiritual dari latihan spiritual, poin kontribusi yang Anda butuhkan sangat tinggi, namun masih banyak siswa yang datang untuk berlatih di sini, dapat dilihat bahwa konsentrasi energi spiritual di sini tidak terbayangkan.
Chen Ye berjalan menuju pintu masuk, dan di pintu masuk duduk seorang guru misterius yang wilayahnya tidak dapat dilihat. Chen Ye memberi hormat, "Guru, saya ingin memasuki akar nadi spiritual untuk berlatih." Instruktur melirik Chen Ye dan berkata dengan ringan, "Ruang spiritual tingkat rendah, 3 hari sekaligus, 50.000 poin kontribusi, tetapi sekarang ruang spiritual tingkat rendah penuh, dan orang-orang yang menunggu di sini semuanya menunggu lowongan. Ini adalah kartu nomor, Anda memegangnya, dan ketika giliran Anda, bayar poin kontribusi." Dalam pikirannya, dengan kultivasi Chen Ye, paling banyak, dia mampu membayar biaya ruang spiritual tingkat rendah. Lagi pula, sebagian besar siswa seperti ini, belum lagi, kultivasi Chen Ye bahkan lebih tinggi daripada siswa biasa. Jauh lebih rendah. Chen Ye menggaruk kepalanya dan berkata, "Itu. Apakah ada kamar kosong lainnya?" Dia tidak punya waktu untuk menunggu selama itu, jika dia benar-benar ingin melakukan ini, dia mungkin juga mencari tempat untuk berlatih. Instruktur membuka matanya, menatap Chen Ye dan mencibir. "Ya, ruang spiritual tingkat tinggi, Anda tidak perlu berbaris, selama Anda dapat lulus ujian inti dari Vena Spiritual, Anda dapat memasukinya. Kebetulan hanya ada satu tempat. Berangkat untuk tes ini hari ini. Namun, ujian inti dari Vena Spiritual membutuhkan membayar 1 juta poin kontribusi. Jika Anda lulus tes, Anda dapat memasuki Vena Spiritual. Waktu Anda tinggal akan ditentukan oleh inti dari Vena Spiritual. Jika Anda gagal, Anda akan menerima 1 juta poin kontribusi." Menurutnya, Chen Ye sangat ambisius, seorang siswa yang bahkan tidak memiliki kesabaran untuk menunggu sebentar, dia harus mengalahkannya dengan keras. Tapi siapa yang mengira bahwa pada saat berikutnya, perilaku Chen Ye membuatnya sangat terkejut sehingga matanya hampir keluar. Saya melihat bahwa Chen Ye mengeluarkan jimat dan menyerahkannya kepadanya. "Permisi, apakah ini baik-baik saja?" Ini. Mentor tergagap, jimat dekan. "Bagaimana Anda bisa memiliki ini?" Chen Ye berkata dengan jujur, "Dekan memberikannya kepadaku." Untuk sementara, instruktur kehilangan kata-kata. Token ini adalah simbol identitas dekan. Melihat token ini seperti melihat dekan sendiri. Tidak ada batasan penggunaan poin kontribusi. Mengapa seperti ini, diberikan kepada siswa yang hanya memiliki alam kultivasi dari alam penciptaan? Cukup konyol. Namun, di hadapan jimat ini, instruktur masih menghela nafas tak berdaya. "Ya, Anda dapat mencobanya, tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa bahkan jika Anda memiliki jimat ini, penilaian inti dari Vena Spiritual hanya dapat diterima sekali dalam setahun. Jika gagal, Anda bahkan tidak akan dapat untuk memasuki ruang spiritual tingkat rendah. Pergi." Bab 2030. Apakah ada yang salah? Chen Ye tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Saya percaya diri." Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke lokasi inti dari Vena Spiritual. Sebelum mengambil beberapa langkah, saya mendengar suara wanita di belakang saya, "Kakak junior ini, tolong tunggu sebentar." Chen Ye menoleh dan tidak bisa membantu mengecilkan pupilnya, dia melihat seorang wanita muda yang anggun dengan senyum lembut dan gaun istana lavender berdiri di belakangnya. Meskipun wajah wanita ini cantik, itu belum mencapai titik mengejutkan Chen Ye. Bagaimanapun, setelah Ji King, Xia Ruoxue, Zining dan kecantikan super lainnya, kecantikan biasa tidak lagi cukup untuk mengguncang sarafnya. Yang benar-benar mengejutkannya adalah kultivasi wanita itu. Wanita ini sebenarnya adalah keberadaan bintang puncak. Apalagi nafas di tubuh telah melampaui alam. Di samping wanita ini, 3 pria mengikuti, menatap Chen Ye dengan dingin. Dari ketiga pria itu, 2 adalah bintang 7 lapis dan 1 bintang berlapis 8. Ketiga orang ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Star Aperture. "Apakah ada yang salah?" Chen Ye berkata dengan ringan. "Itu." Wanita dengan kultivasi yang baik ini tiba-tiba menjadi sedikit canggung, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara untuk sementara waktu. Mata Chen Ye berkedip, "Jika tidak ada yang salah, saya akan pergi." Lagi pula, Chen Ye benar-benar berbalik dan pergi, menghadapi beberapa pembangkit tenaga listrik aperture bintang tahap akhir, tanpa memberikan wajah apapun. Ada senyum masam di wajah cantik wanita itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi 3 pria yang mengikuti wanita itu tidak bisa menahannya. Kapan mereka diperlakukan seperti ini oleh seorang seniman bela diri di alam ciptaan? Apalagi di depan dewi mereka. Seorang pria dengan parang di pinggangnya,
wajah panjang, dan setelan hitam menatap punggung Chen Ye dengan embun beku di wajahnya, dan berkata dengan tajam, "Siapa, lepaskan kamu. Kembalilah untukku." Pria berkulit putih lainnya yang memegang kipas lipat menoleh ke wanita itu dan berkata, "Sisi, kenapa kamu dan anak ini begitu sopan? Dengan kultivasinya, dapatkah dia lulus ujian untuk mendapatkan inti dari nadi spiritual? Itu hanya membuang-buang poin kontribusi, dan itu juga membutuhkan tempat untuk memasuki ruang spiritual tingkat lanjut. Jika bukan karena masalah dengan otaknya, mengapa dia ingin menantang ujian inti nadi spiritual dengan miliknya? Penanaman. Dan kali ini memasuki ruang spiritual tingkat lanjut untuk berlatih, sangat penting bagi Anda, biarkan anak ini menyingkir, ini juga untuk kebaikannya sendiri, simpan 1 juta poin kontribusi." Pada saat ini, Chen Ye sudah berhenti. Meskipun wanita dalam gaun istana juga merasa bahwa Chen Ye seharusnya tidak dapat lulus ujian, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah urusan Chen Ye sendiri, dan mereka tidak memiliki hak untuk membuat keputusan untuk Chen Ye, jadi mereka tidak dapat membantu. Tapi katakan, lagi pula, ini adalah urusan saudara laki-laki junior itu sendiri. Masalahnya, aku akan menunggu 1 hari lagi dan kembali besok untuk mengikuti ujian. Tunggu 1 hari lagi. Pria terakhir dengan rambut merah dan mata yang sedikit kejam mencibir, "Sisi, orang seperti ini tidak layak membiarkanmu menunggu 1 hari lagi, dia tidak memenuhi syarat." Dari ketiganya, pria berambut merah bernama Duen, yang memiliki kipas lipat bernama Ji Sixue, dan yang memiliki parang di pinggangnya bernama Huang Feiyang. Mereka bertiga dan Zheng Sisi semuanya adalah siswa tahun kedua Akademi Shenhuo. Pada saat yang sama, ketiganya juga pengagum Zheng Sisi. Zheng Sisi adalah bunga kelas 2. Selain penampilannya yang cantik, temperamennya lembut dan bakatnya bahkan lebih menantang surga. Dapat dikatakan bahwa dia adalah jenius kelas 2 terbaik di bawah Zhou Chun. Wanita seperti itu tentunya menjadi idaman banyak siswa. Tetapi hari ini, selama latihan Zheng Sisi, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia ingin menemukan tempat dengan energi spiritual yang sangat kuat untuk berlatih, dan melihat apakah dia dapat membuat terobosan lain dalam kultivasinya. Tapi tempat terakhir dalam penilaian hari ini kebetulan dimenangkan oleh Chen Ye. Mereka bertiga menatap Chen Ye dengan tajam. Menurut pendapat mereka, dengan kultivasi Chen Ye, di bawah tekanan dari 3 pembangkit tenaga listrik aperture bintang tahap akhir, mereka pasti akan pergi dari sini dengan patuh, atau bahkan melarikan diri dengan ngeri. Namun, yang mengejutkan mereka, Chen Ye sangat tenang, dan tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya yang acuh tak acuh. Dia menatap Duen dengan dingin dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat." 3 Duen selalu terlihat di atas, dan jarang berinteraksi dengan siswa dari Akademi Shenhuo yang tidak sekuat mereka. Oleh karena itu, mereka tidak tahu tentang Chen Ye. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Prajurit di bukaan bintang akhir. Apa nyali? Penghinaan di mata Duen hampir meluap. Dia sama sekali tidak peduli dengan mata dingin Chen Ye. Sebaliknya, dia berjalan langsung di depan Chen Ye dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak yakin? Apakah boleh menolak? Kamu memukulku. Ayo, aku akan membiarkanmu memukul. Apakah kamu melakukannya?" Keheningan yang mematikan, keheningan yang mati. Meskipun suara Duen tidak keras, hampir semua orang yang hadir dapat mendengarnya. Semua orang menoleh dan memandang Duen dan Chen Ye. Beberapa orang dengan cepat mengenali Chen Ye. Siapakah Chen? Tetapi mereka tidak berbicara, tidak mengeluarkan suara. Mereka tahu bahwa kekuatan Chen Ye jauh melampaui dunia, tetapi orang-orang di depan Chen Ye ini memiliki asal yang tidak biasa. Chen Ye memang mengalahkan Wu Xian, yang menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara ekstrim di Moon Gate Gamble. Bagaimanapun, pertaruhan gerbang bulan, bagaimanapun, adalah tentang kekuatan, dan tidak mungkin untuk melihat kekuatan terkuat seseorang. Zheng Sisi memandang keduanya yang berdebat dengan ketakutan. Dia ingin membujuk, tetapi pada akhirnya dia tidak bersuara. Karena dia tahu bahwa kadang-kadang, seniman bela diri membandingkan dengan satu nafas, tidak peduli apa alasannya, ketika ada perselisihan antara kedua belah pihak, tidak mungkin bagi salah satu pihak untuk mundur. Meskipun, dia tahu, Duen dan yang lainnya yang salah, tetapi apakah ini dunia yang masuk akal? Jika Chen Ye tidak menjawab dan tidak mencoba untuk berani, mungkin masih ada sedikit ruang gerak. Namun, Chen Ye, karena dia telah secara terbuka memprovokasi Duen, bahkan jika Duen melakukan kesalahan, dia tidak akan pernah mundur. Ini adalah kebenarannya. Di dunia ini,
kekuatan adalah segalanya. Tidak ada kekuatan. Semua kebenaran hanya akan menjadi omong kosong. Dia menghela nafas dalam diam, adik laki-laki, mungkin kejadian hari ini belum tentu merupakan hal yang buruk bagimu. Belajarlah untuk menahan kenggulanmu agar kamu bisa hidup lebih lama di dunia ini. Namun, Zheng Sisi juga diam-diam memutuskan bahwa masalah ini karena dirinya sendiri, jadi dia tidak akan pernah membahayakan nyawa Chen Ye, dan akan menyelamatkan Chen Ye jika perlu. Chen Ye tidak menghindari tatapan Duan sedikitpun, tatapannya sangat datar dan tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar. Ketika Duan melihat ini, dia tertawa lebih liar dan lancang. Dia menepuk wajahnya dan berkata, "Apa? Jika kamu diminta untuk bertarung, kamu tidak berani bertarung. Dengan keberanianmu, kamu berani bertanya padaku. Kamu tidak memenuhi syarat. Anda memukul saya." Menurutnya, diamnya Chen Ye adalah bukti kelemahan lawan. Ketika segalanya berakhir, itu bukan pengecut. Pengecut seperti ini, yang hanya bisa secara verbal mencoba menjadi berani, dia bisa melihat bahwa ada terlalu banyak